Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudisadewa mengungkapkan adanya rencana redenominasi atau penyederhanaan rupiah dengan menghilangkan 3 angka 0 di belakang pada tahun 2026. Isu ini bukanlah isu baru di masyarakat, mengingat isu ini pernah juga terdengar beberapa tahun lalu. Kira-kira apa tujuan dan dampak yang terjadi ketika rupiah diredenominasi? Halo, nama saya Chandra Utama. Saya dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan. Akhir-akhir ini muncul isu tentang redenominasi rupiah yang direncanakan oleh pemerintah akan dilakukan pada tahun 2026. Lalu muncul pertanyaan, mengapa masyarakat itu khawatir jika terjadi penyederhanaan rupiah ini? Sebetulnya ini bersumber dari pengalaman masa lalu bahwa Indonesia pernah 3 kali melaksanakan Sunring, yaitu tahun 1950, lalu 1959, dan 1965. Dalam Sunring tersebut, masyarakat sangat dirugikan karena kehilangan nilai dari mata uangnya. Oleh karena itu, kita harus betul-betul menyampaikan ke masyarakat, mensosialisasikan dengan baik bahwa penyederhanaan rupiah atau redenominasi ini berbeda dengan Sunring yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Terkait dengan Sunring, itu pernah dilakukan pada tahun 1950, yaitu waktu itu mata uang dibagi 2 gitu ya. Di sisi kiri itu berlaku, sisi kanan tidak berlaku, lalu bisa diubah ke dalam obligasi. Dan memang dari pengalaman akhirnya obligasi itu tidak bisa dicairkan. Sehingga masyarakat betul-betul kehilangan nilai dari uang atau kekayaan yang dia miliki. Lalu Sunring yang kedua itu dilakukan 1959 ketika terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera. Pemerintah bertujuan untuk menghilangkan kekayaan dari para spekulan. Sehingga ada 2 mata uang besar, istilahnya mata uang gajah dan mata uang macan gitu ya. Itu dipotong nilainya hingga menjadi 1/10-nya. Memang akhirnya spekulan-spekulan tersebut itu berhasil diatasi, tapi akibatnya lebih lanjutnya adalah masyarakat lebih luas kehilangan nilai mata uangnya sehingga kehilangan kekayaannya. Sebetulnya penyederhanaan nilai rupiah ini itu tidak merubah nilai dari mata uang itu sendiri. Jadi sebetulnya kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu tidak akan tergerus karena adanya penyederhanaan nilai rupiah. Yang terjadi adalah bahwa kebijakan ini tujuannya adalah untuk membangun infrastruktur yang memadai andaikan perekonomian kita terus membesar. Bisa dibayangkan bahwa ketika perekonomian kita membesar, lalu pencatatannya kalau uang tidak disederhanakan maka semakin sulit dalam pencatatannya. 0 yang di belakang itu sebetulnya tidak banyak mempunyai arti gitu ya, bagi kita. Mungkin kita sudah sama-sama bisa lihat misalnya kalau ke kafe atau ke toko gitu ya, bahkan penjual juga sudah menghilangkan 3 angka di belakangnya, misalnya hanya 45. Orang sudah tahu bahwa itu 45.000. Lalu kedua juga bahwa penyederhanaan nilai rupiah ini membuat mata uang rupiah itu semakin punya pride di luar negeri. Kita bisa bayangkan kalau misalnya $1 nilainya 16.000, kan itu banyak nilainya, beda sekali dengan ringgit misalnya yang nilainya lebih kecil dari itu, atau misalnya yen. Nah, dengan rupiah misalnya dipotong sehingga rupiah tinggal $1 16 rupiah, maka akan muncul kesan bahwa rupiah itu lebih berharga di mata orang asing, juga di mata masyarakat kita sendiri. Sebetulnya rencana redenominasi ini sudah direncanakan sejak tahun 2010 ketika waktu itu Gubernur Bank Indonesia adalah Pak Darmin Nasution. Namun waktu itu rencananya tidak dilanjutkan walaupun Bank Indonesia sudah melakukan banyak kajian dan riset karena masalah politik bahwa DPR tidak mendukung untuk dilanjutkan. Lalu wacana ini kemudian bergulir hingga tahun 2017. Tapi waktu itu Presiden Jokowi itu meminta untuk ditunda karena mau fokus dulu ke pembangunan infrastruktur. Lalu 2020 Ibu Sri Mulyani juga melanjutkan lagi rencana tersebut, bahkan waktu itu sudah ada payung hukumnya dan dukungan, tapi tanpa diduga kita menghadapi COVID-19 ya, sehingga akhirnya ditunda kembali. Sebetulnya rencana ini itu memang bukan muncul kembali gitu. Tapi rencana ini memang terus tersimpan oleh pemerintah, tapi menunggu waktu yang tepat. Setidaknya terdapat 3 syarat utama bahwa kebijakan ini itu bisa berhasil dilakukan. Pertama, bahwa inflasi itu dalam kondisi yang stabil.
Ini berbeda dengan sunring. Kalau sunring biasanya dalam situasi ketika inflasi itu sangat tinggi dan sulit ditahan. Tapi kalau redenominasi ini dalam kondisi inflasi itu adalah dalam posisi yang sedang stabil. Kedua adalah perekonomian itu dalam kondisi tumbuh dengan situasi yang stabil juga. Misalnya kalau kondisi kita sekarang tumbuh 5% dan itu stabil. Ketiga adalah cadangan devisa yang dimiliki oleh bank sentral itu cukup besar. Tujuannya apa? Cadangan yang besar ini adalah untuk mengontrol nilai tukar sehingga tidak ada peluang untuk spekulan melakukan spekulasi sehingga nilai mata uang kita menjadi bergejolak. Hal lain yang penting adalah payung hukum yang jelas agar masyarakat juga percaya bahwa ini akan dilakukan oleh pemerintah secara konsisten. Dan satu lagi yang menurut saya itu paling penting adalah kondisi kepercayaan masyarakat. Psikologis masyarakat itu penting sekali dijaga. Oleh karena itu maka sosialisasi dari kebijakan ini sehingga dimengerti oleh seluruh masyarakat itu menjadi kunci penting bahwa kebijakan ini bisa berhasil untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Ada beberapa contoh negara yang telah melaksanakan redenominasi dan berhasil. Dan menurut saya itu menginspirasi pemerintah kita untuk melakukan hal yang sama. Yang pertama adalah Turki itu tahun 2005, Polandia itu tahun 1995. Untuk Turki ini menarik bahwa dia memotong 6 digit angka dan berhasil. Jadi lebih besar dari rencana pemerintah kita. Jadi sepersejutanya. Keberhasilannya apa menjadi kuncinya? Pertama memang dia bisa mensosialisasikannya dengan baik. Dan kondisi perekonomiannya ketika melakukan pemotongan tersebut adalah ketika inflasinya sedang rendah. Yang kedua adalah Polandia. Dia memotong 4 digit. Lebih banyak tetap dari kita. Dan itu juga berhasil. Namun ada beberapa pengalaman bahwa seperti misalnya Venezuela, Zimbabwe, dan Korea Utara yang gagal dalam kebijakan yang sama. Apa masalahnya kegagalan ini? Kegagalan ini terutama oleh karena sosialisasi yang tidak baik. Sehingga masyarakat menaruh curiga bahwa pemerintah itu akan melakukan kebijakan yang menggerus nilai dari kekayaan mereka. Yang kedua itu seperti misalnya contohnya Korea Utara. Dia memotong nilai mata uangnya itu diam-diam. Justru malah akibatnya itu masyarakat akhirnya kehilangan kepercayaan kepada pemerintah sehingga kebijakan ini akhirnya gagal. Kebijakan ini memang sangat berbahaya jika masyarakat itu dibuat bingung apalagi panik. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya kalau kita mencontoh Turki, dia itu membuat ada 2 mata uang. Kalau dalam konteks rupiah misalnya ada rupiah lama lalu ada rupiah baru. Lalu nanti di rupiah yang lama itu nilainya masih yang lama lalu dia sama dengan misalnya 10.000 akan sama dengan rupiah baru 10 rupiah. Dalam situasi ini ada masyarakat itu beradaptasi. Oleh karena itu memang kebijakan ini berhasil itu memang butuh waktu. Kuncinya adalah menyadarkan masyarakat bahwa ini hanya pemotongan nominal. Sedangkan nilai dari mata uang sendiri itu sama sekali tidak berubah. Kita khawatir memang ada risiko munculnya dampak negatif dari penyederhanaan nilai rupiah. Pertama itu adalah apa yang dikenal dengan menu cost, bahwa pelaku ekonomi harus menyesuaikan harga dari barang-barangnya. Lalu kedua adalah risiko inflasi yang terselubung, bahwa ini dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi untuk menaikkan harga. Contohnya misalnya harga barang misalnya 15.500. 500-nya dia hilangkan tapi bukan jadi 15,5 lalu dinaikkannya jadi di 16 gitu ya. Masalah ketiga adalah istilahnya money illusion. Sekarang masyarakat merasa bahwa harga-harga barang itu menjadi lebih murah gitu ya, karena nolnya menghilang. Akibatnya nanti bisa mendorong mereka belanja lebih banyak. Dalam situasi sekarang membayar misalnya makanan $10 rasanya murah gitu ya. Padahal kalau dikonversi ke rupiah sekarang itu harganya mahal. Nah, itu contoh dari yang disebut money illusion. Sebetulnya ilusi uang ini yang dikhawatirkan menjadi masalah. Tapi kalau kita lakukan kebijakan ini berlahan, lalu sosialisasinya juga dilakukan dengan baik. Lalu tadi saya sampaikan bahwa pemerintah mengupayakan ada 2 mata uang sehingga ini membantu dalam proses transisi. Harapannya bahwa money illusion ini tidak muncul di masyarakat sehingga proses redenominasi ini bisa berjalan mulus sehingga mencapai apa yang kita harapkan.